Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, Prodi Ekonomi semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu metode pembelajaran, yaitu fitur dan fiktur. Seperti yang sudah kita ketahui, metode pembelajaran merupakan cara dan proses yang digunakan guru untuk menyajikan bahan pembelajaran kepada peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terstruktur agar pembelajaran tersebut dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, pengertian dari metode pembelajaran fiktur dan fiktur tersendiri yaitu model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi suatu urutan yang logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran, sehingga sebelum proses pembelajaran, guru sudah harus menyiapkan gambar-gambar yang akan ditampilkan, baik berbentuk kartu, gambar, dan sebagainya. Model pembelajaran fiktur dan fiktur ini merupakan salah satu model pembelajaran yang kooperatif. Model pembelajaran fiktur dan fiktur ini dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran dan tentunya dengan kemasan dan kreatif guru masing-masing. Model pembelajaran fiktur dan fiktur ini merupakan sebuah model pembelajaran di mana guru menggunakan alat bantu atau media gambar untuk menerangkan sebuah materi atau memfasilitasi siswa untuk aktif belajar. Dengan menggunakan alat bantu atau media gambar, diharapkan siswa mampu mengikuti pelajaran dengan fokus yang baik dan dalam kondisi yang menyenangkan, sehingga apapun pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan mampu meresap dalam hati serta dapat diingat kembali oleh peserta didik. Nah, pembelajaran ini memiliki ciri yang aktif, inovatif, kreatif, maupun menyenangkan. Nah, kemudian apa sih langkah-langkah penerapan model pembelajaran fiktur dan fiktur ini? Langkah yang pertama yaitu guru menyiapkan kompetensi yang ingin dicapai. Di langkah ini, guru diharapkan untuk menyampaikan apakah yang menjadi kompetensi dasar pada mata pembelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian, maka siswa dapat mengukur sampai sejauh mana yang harus dikuasainya. Langkah yang kedua yaitu menyajikan materi sebagai pengantar. Penyajian materi sebagai pengantar adalah sesuatu yang sangat penting. Dari sini, guru memberikan momentum permulaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses pembelajaran dapat dimulai dari sini. Langkah yang ketiga yaitu guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi. Seperti ini. Nah, misalkan kita ambil materinya yaitu kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi terdapat 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini segala sesuatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Misalkan pada petani mulai dari menanam, memberi pupuk maupun memanen itu dinamakan proses produksi. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, kegiatan distribusi ini meliputi kegiatan pemasarannya. Kan tadi sudah dipanen, kemudian dipasarkan, dijual ke pasar oleh produsen. Itu dinamakan kegiatan distribusi. Nah, kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi.
Karena tadi padinya sudah dipanen, kemudian sudah dipasarkan dan sudah dibeli konsumen, maka konsumen akan memasak padi tersebut, akan mengkonsumsi padi tersebut. Nah, kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Nah, setelah kita menjelaskan sedikit tentang materinya, kemudian kita akan menyiapkan gambar yang berbeda untuk diurutkan oleh peserta didik. Mana yang dinamakan kegiatan distribusi, mana yang dinamakan kegiatan produksi, dan mana yang dinamakan kegiatan konsumsi. Mereka akan mengurutkannya. Langkah yang keempat yaitu guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian untuk memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Di langkah ini, guru harus dapat melakukan inovasi karena penunjukan secara langsung kadang-kadang tidak efektif dan siswa merasa terhukum. Salah satu cara adalah dengan undian, sehingga siswa merasa memang harus menjalankan tugas yang harus diberikan. Gambar-gambar yang sudah ada diminta oleh siswa untuk diurutkan, dibuat, atau dimodifikasi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran dari urutan gambar tersebut. Yang selanjutnya yaitu dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. Guru dan siswa mengambil kesimpulan dari materi yang telah diajarkan. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran Victor dan Victor ini? Kelebihan dari metode pembelajaran Victor dan Victor yang pertama yaitu bahan materi yang digunakan akan lebih efektif sebab akan mengutarakan kompetensi dan materi yang harus diperoleh siswa pada pembukaan pembelajaran. Yang kedua yaitu dengan gambar yang menarik tentang materi yang disuguhkan, siswa akan cepat memahami materi. Yang ketiga, dalam metode pembelajaran Victor dan Victor ini, siswa dituntut untuk berpikir secara analitis tentang gambar, sehingga membuat daya pikir logis siswa akan berkembang. Yang keempat yaitu bisa membuat rasa tanggung jawab siswa berkembang, karena guru akan bereaksi tentang logika yang dipakai siswa dalam menyusun gambar yang telah dibuat. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu proses belajar akan semakin menyenangkan. Ini karena siswa bisa melihat gambar secara langsung dan berinteraksi secara langsung. Nah, setelah kita mengetahui kelebihan dari metode pembelajaran Victor dan Victor, kemudian apa sih kekurangan dari metode pembelajaran Victor dan Victor itu? Kekurangan yang pertama yaitu sedikitnya sumber gambar yang berkualitas untuk digunakan sebagai materi bahan ajar siswa. Yang kedua yaitu sumber gambar sangat sedikit, apalagi gambar yang berkaitan untuk menggenjot daya dan analisis siswa. Yang ketiga yaitu sekolah atau Kementerian Pendidikan tidak mengakomodasi kebutuhan gambar-gambar yang bagus untuk model pembelajaran Victor dan Victor. Yang terakhir yaitu siswa dan guru masih sedikit pengalaman dalam memaknai metode ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.